Lika-liku ya? Ya, memang jalan menuju puncak itu harus ada perjuangan. Ya, yang lain juga bukan cuma Kang, ada yang Bro, Sis, itu ya ada juga. Cis, masuk Sis ya? Sis. Nggak ada ya, tapi Bro, Kang, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Sobat Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcastmu Batur. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bersama kita Ustadz Heri Sunaryo, biasa dipanggil Kang Heri. Itu kita sapa dulu lah. Kita sapa dulu Kang Heri. Gimana, sehat Kang Heri? Alhamdulillah, sehat. Kemudian tadi perjalanan dari Banjarnegara ke Batur, Ya, bagaimana? lancar, alhamdulillah. Jalurnya lancar, kemarin yang longsor juga sudah dibersihkan. Penuh lika-liku ya? Ya, memang jalan menuju puncak itu harus ada perjuangan. Ya, Kang Heri, ini awal mula dipanggil Kang Heri itu bagaimana? Asal mulanya? asal mulanya dipanggil ya Kang ini kan bahasa Jawa ya, Iya. kan? Bahasa Jawa. Kebetulan mungkin saya banyak bergaul tuh dengan yang lebih muda, sehingga mereka menganggap saya itu lebih tua sebagai kakaknya gitu kan. Entah karena wajah saya yang tua atau mungkin karena sikap saya yang temua gitu ya. Jadi kan ada sikap orang kekanak-kanakan, ada sikap orang itu yang ngemong gitu kan. Nah mungkin sikap saya dan juga wajah saya gitu kan kelihatan lebih tua. Terus banyak yang memanggil saya itu Kang, termasuk teman seangkatan seleting juga biasa manggil Kang. Ya, yang lain juga bukan cuma Kang, ada yang Bro, Sis, itu ya ada juga. Cis, masuk Sis ya? Sis. Nggak ada ya, tapi Bro, Kang itu. Mas, itu yang paling umum ya Mas, Mas. itulah. Kalau orang masih baru Mas, tapi kalau udah deket itu kayak Jamal, kayak siapa? Mas Anwar itu, kalau manggil saya lebih Kang. Kemudian beberapa hari yang lalu Kang Heri dilantik menjadi Ketua PDPM Banjarnegara. Ya. Itu bangga atau ada rasa paksaan? Kalau rasa paksaan sih alhamdulillah tidak ada. Karena saya melihat bahwa jabatan di Muhammadiyah itu, bukan sebagai satu ambisi gitu ya. Karena kita itu kan motivasi menjadi aktivis itu kan bukan untuk keuntungan-keuntungan materi, popularitas dan sebagainya, tapi untuk khidmat. Jadi kita melihat posisi jabatan itu sebagai peluang untuk berperan agar menjadi orang yang manfaat. Makanya ya ini saya anggap sebagai kesempatan yang diberikan oleh Allah agar saya bisa berbuat gitu. Maka tidak kemudian beban, wah jadi ketua nanti gaweannya akeh ya. Kalau begitu kita sudah melihat peran-peran sosial ini sebagai satu beban, bukan sebagai sebuah kesempatan dan peluang. Sehingga kalau terpaksa insya Allah tidak ada. Kalau bangga ya sedikit banyak pasti ada gitu kan, ini sebuah prestasi gitu ya. Tetapi bangga itu juga yang saya rasakan ya, saya pribadi itu sedikit lah itu rasanya itu. Karena sebenarnya yang mau dibanggakan dari posisi atau jabatan di Muhammadiyah itu kan tidak ada. Bahkan banyak orang itu kan menolak jadi ketua, jadi apa. Karena kalau mau dibanggakan ya apanya gitu. Materi tidak bisa dikejar gitu ya. Walaupun tentu Allah akan memberikan rezeki kan gitu. Sehingga kalau bangga itu pasti sedikit banyak ada. Terutama yang mungkin bangga bapak saya lah ya. Bapak saya nyekolahkan saya di Muhammadiyah, di Mualimin. Harapannya memang supaya jadi pegiat Muhammadiyah gitu. Maka saya masih di jalur Muhammadiyah juga diantaranya karena ingin berbakti kepada orang tua. Menjadi Ketua PDPM Banjarnegara, tentunya sudah memiliki tujuan, arah PDPM Banjarnegara ini mau dibawa kemana. Tentunya mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah, mungkin visi dan misi dari PDPM Banjarnegara Muktamar 18 ini. Visi dan misi. Ini langsung ke inti ya. Apa ya?
periode sebelumnya ya, periode Muktamar 17 kita punya beberapa catatan, baik karena corona gitu, kemudian beberapa catatan terkait dengan pola gerak gitu ya. Sehingga catatan-catatan itu sementara masih menjadi prioritas kami untuk diberesi dulu, diperbaiki. Di antara catatan besarnya itu adalah komunikasi. Ya, periode kemarin itu komunikasinya kurang bagus. Banyak yang terputus gitu ya. Jadi antara daerah dengan cabang dengan ranting itu kurang terjalin dengan baik. Jangankan konsolidasi ya, koordinasi saja kurang. Sehingga sementara kita akan mulai fokus ke memperbaiki koordinasi dulu. Ya, makanya nanti dengan cabang ranting, termasuk cabang Batur nanti mohon untuk kooperatif sekali dengan daerah, berbagi gitu ya. Ada isu apa, program apa, sharing gitu. Kita saling mendukung, saling kerjasama. Jadi koordinasi antar pimpinan itu menjadi isu utama. Jadi perbaikan dulu. Nah, kenapa kok periode kemarin itu ketika Musda juga kurang greget gitu ya, teman-teman dari cabang itu atensinya, animonya itu kok lesu. Padahal Banjar itu saya waktu masih di Magelang mendengar Banjar itu wis terkenal kokamnya 1000 gitu ya. Nah, itu udah pokoknya luar biasa. Bahkan teman-teman kokam dari luar daerah itu kalau mendengar kokam Banjar itu udah wah, nak Banjar luar biasa gitu ya. Kali Bening, Wanayasa, Batur itu istimewa. Tapi kok ketika Musda kemarin seperti lesu, kurang greget itu ya atensinya. Karena memang komunikasinya kurang. Bahkan informasi ada Musda, ada Muspim, itu kurang tersampaikan kepada teman-teman di cabang-cabang dan ranting. Nah, maka itu ingin kita perbaiki. Itu yang pertama, visinya perbaikan ke komunikasi dulu. Nah, kalau sudah komunikasinya bagus, nah nanti otomatis potensi-potensi teman-teman kader di cabang ranting itu akan kita ketahui. Sekarang kita mungkin mendengar nama, tapi belum tahu orangnya seperti apa. Profilnya, potensinya, bakatnya. Kita bisa arahkan dia menjadi apa dan sebagainya gitu loh. Maka kalau koordinasinya bagus, kita jadi tahu profil-profil dari teman-teman. Nah, dari situlah nanti baru kita bisa merancang visi-visi yang lebih besar. Entah itu visi dalam hal apa ya, ekonomi, atau dalam hal mungkin politik gitu ya. Tentu kan itu harus kita garap juga ya, tidak boleh anti. Atau visi dalam hal dakwah, mungkin kita harus punya goal lah, bisa apa ya, menelurkan ya, bukan menelurkan ya, menetaskan satu ustadz yang mumpuni gitu ya, atau yang lainnya lah. Nah, jadi koordinasi dulu sambil memetakan potensi gitu ya. Kalau sudah nanti baru ke visi berikutnya. Tapi yang pertama itu masih menjadi program utama. Dari Kang Heri sendiri ada fokusnya ini kemana? Misalnya kan kita lihat di pemerintah sekarang, Presiden Jokowi itu fokusnya ke pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Mungkin infrastruktur ya, infrastruktur. Mungkin Kang Heri fokusnya ke dakwah atau ke ekonomi mungkin. Kalau fokus ke satu bidang saja itu saya tidak ada ke situ. Merata ya. Jadi dalam kerangka kita berkegiatan di Muhammadiyah, semua amal usaha, semua gerak, semua kegiatan, baik itu yang sifatnya ekonomi, baik itu yang sifatnya pendidikan, baik itu yang sifatnya sosial, apapun itu, semua itu muaranya adalah dakwah sebenarnya. Kita pendidikan kan sebenarnya untuk dakwah kepada anak didik. Panti asuhan sosial juga dakwah, menyelamatkan akidah mereka, karena orang miskin sangat rentan sekali untuk menjadi kafir kan. Kadal fakru ayakunal kufru gitu kan. Hampir-hampir orang yang fakir itu menjadi orang yang kafir gitu. Kemudian dalam hal apa lagi? Dakwah ya otomatis ya, ceramah itu. Dalam hal sosial seperti kebencanaan juga dakwah. Banyak apa lokasi-lokasi rentan bencana itu yang karena kita tidak hadir sebagai pegiat Islam gitu ya, maka yang tampil malah bendera-bendera non-Islam, bantuan-bantuan yang datang itu dari non-Islam. Maka nanti kemudian menjadi apa ya, pintu masuk orang kemudian tidak kuat lagi akidahnya dan sebagainya. Saya tidak ingin mengatakan agama apa itu ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Ketika dulu MDMC sebelum 2010
belum terbentuk. Yang muncul pertama bendera itu bendera nonis, bukan bendera Islam itu. Kalaupun Islam ya partai gitu. Nah, yang sosial dakwah murni tidak hadir. Nah, kita sudah ada NDMC, sudah ada Lajismu, maka semuanya koridornya sebenarnya masih di dakwah. Maka saya tidak ada ingin menguatkan khusus di ustadz ceramah atau khusus pendidikan atau politik atau apa, itu tidak ada obsesi ke situ. Saya ingin merata semuanya, bidangnya masing-masing. Kita ada Ekwir, ada Mas Riza yang dengan kemarin sudah cukup berkembang Mokaf Indonesia. Nah, kita serahkan beliau untuk mengembangkan di Ekwir. Kemudian ada Mas Anwar yang di Lajismu, nanti mengembangkan di bidang sosial dan tanggap bencana. Kemudian Kokam juga alhamdulillah Mas Habib dengan Mas Misron, lalu Mas Sugeng ya, tiga-tiganya sudah purna itu, diklat MDMC purna itu. Jadi kita sudah punya, dalam hal itu contoh saja ya, bidang yang lain juga kita berusaha SDM-nya sudah mencukupi, kemudian sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya harapannya semuanya berkembang, semua dalam koridor dakwah itu. Berbicara tentang ekonomi ya, mungkin masukan dari Kang Heri untuk bidang ekonomi yang ada di Batur ini. Mungkin kan biar bidang ekonomi ini lebih maju lah. Kan karena kalau kita lihat di lembaga pendidikan, kalau misalnya bagian ekonomi itu meningkat, otomatis dalam pembangunan di lembaga pendidikan itu kan juga meningkat. Karena yang menjadi kendala sekarang adalah jika ekonomi itu kurang baik, mungkin nanti untuk pembangunannya terkendala. Misalnya di MTS Batur ini sudah 1 tahun telah mendirikan pondok. Kemudian kan pondoknya apa namanya? Jabal Rahman. Jabal Rahman. Ya, Jabal Rahman. Jabal Rahman Muhammadiyah Batur. Ini akan memasuki tahun kedua. Otomatis membuka santri baru, menerima santri baru. Yang menjadi kendala tentunya kan kekurangan asrama, sehingga kita tidak bisa menerima santri dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi mungkin masukan dari Kang Heri agar bagian ekonomi itu meningkat, sehingga dalam pembangunan khususnya di dalam lembaga pendidikan itu tidak ada kendala. Apa ya, kalau memberikan masukan ekonomi itu, saya sendiri bukan orang yang minded ke apa ya, menjadikan faktor-faktor materi itu sebagai apa ya, dasar utama untuk memajukan, membangun dan sebagainya. Banyak pesantren itu karena terfokus pada pembangunan fisik gitu, mencari bantuannya semangat, mencari sumbangannya semangat sehingga fisiknya bagus, tapi kemudian ternyata kualitas pendidikannya kurang diperhatikan. Nah, akhirnya trust atau kepercayaan warga masyarakat itu tidak terbangun. Mereka melihat fisik bagus, tapi outputnya kurang bagus. Ketika outputnya nggak bagus, maka itu tidak, apa ya, kalau dalam jualan tuh ada istilah repeat order gitu ya. Orang repeat order itu kan karena puas gitu. Nah, ketika beli sekali kemudian ternyata kok kesannya nggak bagus, kualitasnya nggak bagus, maka dia kapok. Anak pertama masuk ke situ, ternyata begitu-begitu aja. Nanti anak kedua nggak usah ke situ, hasilnya nggak bagus itu kan. Jadi ketika kita terlalu fokus ke hal-hal yang sifatnya materi seperti itu, lalu kemudian mengesampingkan yang sebenarnya pendidikan itu kan intinya di pendidikan, bukan di pembangunan gitu ya. Banyak sekolah kita itu, ya kita katakan sekolah kita, memang sekolah Muhammadiyah, fisiknya sudah terbangun, 2 lantai, 3 lantai, fasilitasnya sudah lengkap. Muridnya yang habis gitu loh. Muridnya habis, lokalnya kosong. Sebaliknya, sekolah yang berkualitas, bagus itu ya, itu sampai kekurangan lokal. Peminatnya bagus, banyak, animonya luar biasa, kemudian kekurangan lokal. Nah, saya melihat yang fisiknya dibangun terlebih dahulu atau sudah bagus tapi kualitasnya nggak diperbaiki, itu tidak mengalami perbaikan akhirnya. Semakin mati, semakin berkurang, akhirnya ya bubar dengan sendirinya. Sedangkan yang fisiknya kurang, itu ya, gedungnya kurang, lokalnya kurang, tapi kualitasnya bagus, dipertahankan, itu lama-lama, bahkan tidak lama,
itu mengalami perbaikan. Orang percaya, orang nyumbang ke situ juga percaya. Kemudian bantuan masuk baik dari pemerintah maupun swasta ataupun personal gitu ya. Nanti lokalnya ada, wakaf tanahnya muncul gitu kan. Jadi ketika kualitasnya itu dibangun, kita membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan yang concern betul-betul ke pendidikan, bukan sekedar gimmick gitu ya, bukan hanya pembangunan fisiknya, promosinya, flyernya, brosurnya, ataupun fotonya yang kualitas pakai visual bagus gitu ya, tapi betul-betul hasilnya bagus, itu insya Allah orang akan percaya. Dan yang masuk orang yang betul-betul pengen pendidikan. Kalau kita promosikan itu fisiknya, orang masuk bukan ingin pendidikan, tapi ingin fasilitas. Nanti resikonya, ya saya karena juga pengelola di pondok gitu ya, ini mungkin juga sharing itulah. Ketika kita itu promosikan fasilitas, nanti ketemunya wali-wali santri yang dia cari fasilitas. Ketika masuk lalu fasilitasnya nggak lengkap, nanti komplainnya masalah fasilitas. Tapi kalau kita promosikan masalah pendidikan, program, ya, sistem, maka orang tua itu tertarik memasukkan anak karena sistemnya. Maka nanti komplainnya itu juga masalah sistem. Yang ditanyakan, kenapa kok anak saya sudah 2 tahun belum hafal 3 juz seperti yang lainnya? Ini metodenya bagaimana? Apakah anak saya nggak cocok di situ atau bagaimana? Tapi kalau yang dipromosikan fasilitas, lalu orang tuanya yang masuk karena fasilitas, biasanya mohon maaf yang agak kaya gitu ya, datangnya pakai mobil gitu kan, itu nanti komplainnya, Ustadz itu kok kamar anak saya nggak ada kipas anginnya, Ustadz itu kok kamar mandi katanya anak saya begini. Ya, hanya kita sibuk dandani memperbaiki fisik, outputnya ya gitu-gitu aja, mandiri enggak, pintar enggak dan sebagainya. Ini sih ya yang saya rasakan. Jadi kalau saya cenderung kalau memang lembaga pendidikan jangan terlalu ke ekonomi gitu, tapi lebih ke kualitas saja. Nah, kalau Equir memang PCPM ya silakan fokus di ekonomi. Tapi ekonomi jangan yang karena kita lembaga sosial kemudian semua diukur di standar dengan rumus-rumus atau teori-teori ekonomi. Tidak bisa. Karena kenyataannya yang namanya berkah itu nyata. Realitanya begitu. Dalam prinsip saya, dalam gerakan sosial dan dakwah itu, seberapa banyak kita keluarkan, maka sedemikian banyak yang kita akan terima. Jadi kalau ekonomi itu kan, lubang keluar itu harus lebih kecil daripada lubang masuk, supaya ada cash flow gitu ya, supaya ada tabungan saldo itu. Kalau di dakwah nggak bisa begitu. Kalau bisa selalu dikuras. Dikuras untuk yang tepat sasaran, bukan dikuras asal jor-joran itu ya, yang tepat sasaran. Insya Allah kalau mengurasnya itu betul-betul tepat sasaran, pasti yang masuk akan banyak. Nah, kalau pengalaman sih saya sudah banyak. Artinya saya mengalami betul bagaimana ketika kita keluarkan banyak, itu yang masuk juga akan banyak. Ketika keluarnya itu hitung-hitungan, maka orang yang masuk ke kita juga hitung-hitungan seperti itu. Kalau misalkan contoh yang sudah viral lah di Indonesia, Masjid Jogokaryan gitu ya. Nah, itu kan banyak itu kan. Banyak yang ingin mencontoh ke sana, tapi nggak berani mencontoh sampai ke saldo 0 rupiahnya gitu kan. Masih hitung-hitungan. Nah, ketika masih hitung-hitungan ya hasilnya nggak sama gitu. Di samping faktor yang lainnya tentu saja gitu. Kembali ke lembaga pendidikan tadi, kalau pendapat Kang Heri masalah dana abadi, kan kalau menurut sejarah itu pada zaman Turki Utsmani itu ada namanya dana abadi, yang artinya itu berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat kan harus habis dan dibagikan ke warga-warga. Kan tetapi kan kalau dana abadi itu harus sisa, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menjadi beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Apakah sudah waktunya mungkin di Banjarnegara yang namanya mengelola dana abadi? Maksudnya ada dana, ada uang mungkin dari donatur-donatur yang istilahnya wakaf atau memberikan uang kepada lazis. Tetapi uang ini tidak boleh habis, kan beda dengan zakat. Uang ini tidak bisa habis, harus tersimpan, yang nantinya akan menjadi beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu atau anak yang berprestasi. Contohnya kan di Turki ya, di Turki ada Masjid Hagia Sophia. Nah, di sana kan ketika awal mula dibangun masjid itu, masyarakat bertanya nanti untuk perawatannya bagaimana,
Kemudian Sultan menjawab, kita dirikan pasar. Kita dirikan pasar yang nantinya hasil pasar ini akan dijadikan untuk merawat masjid. Ya. Jadi dana abadi itu pengertiannya adalah mungkin wakaf produktif gitu ya. Iya. Ya. Kalau wakaf produktif itu sudah jadi program di Muhammadiyah kan. Artinya ini salah satu inovasi supaya kita tidak mungkin kalau saya bahasakan tuh cari sumbangan minded gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya penggalangan dana, tidak hanya bikin celengan kota infak gitu ya. Kita ingin mendapatkan sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk kegiatan dakwah sosial yang caranya itu elegan gitu kan. Tidak sebar proposal minta bantuan, tetapi memang sudah ada wakaf atau sedekah yang dari periode sebelumnya yang itu masih produktif sampai sekarang. Saya kira itu harus kita kembangkan. Bagus saja. Seperti wakafnya mungkin wakafnya Utsman bin Affan ya. Yes. Sumur yang ada di Madinah itu sekarang sudah jadi kebun kurma dan jadi hotel-hotel gitu kan. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Tinggal kita mencari potensi yang pas di daerah kita. Kalau di Hagia Sophia mungkin pasar gitu ya. Kalau Utsman itu waktu itu adalah kebun kurma dan sumurnya yang sekarang dikembangkan oleh yayasan pengelola kafnya itu dengan dibangun hotel-hotel. Lalu masyarakat Aceh juga punya hotel di sana. Muhammadiyah juga info terakhir melelang hotel di Mekah itu kan ya, yang nanti akan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan dakwah sosial. Nah, mungkin di Batur ada potensi apa, silahkan gitu. Jadi memang itu peluang dan satu program yang bagus, asal tepat gitu ya. Dan tentu untuk mengarah ke situ tidak selalu langsung berhasil. Jadi yang namanya perjuangan fisabilillah itu memang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk ditolong itu pasti ada ujian dulu. Maka nanti ada ruginya, ada gagalnya. Nah, pada fase-fase gagal, rugi, kemudian jatuh, itu pasti kita akan mendapatkan nyinyiran gitu ya. Ada olok-olok ataupun dihina ataupun bahkan disuruh bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang ada yang disuruh bertanggung jawab, di tempat saya pernah terjadi begitu. Jadi maksudnya bagus itu ya, membangun ekonomi berbasis jamaah, kemudian bikin semacam koperasi bersama, lalu menetapkan satu produk untuk dipasarkan bersama. Qadarullah pemasarannya tidak berhasil, kemudian mangkrak, kemudian dana patungannya itu mandek gitu ya, tidak berkembang. Lalu kemudian yang disalahkan yang punya program gitu, yang punya ide. Nah, kemudian beliau waktu itu orang itu sampai mengerogoh gocek sendiri untuk menebus barang-barang yang sebenarnya itu milik bersama itu. Nah, yang seperti ini yang harus kita hindari. Jadi ketika sudah menjadi program yang disepakati bersama di forum, menjadi program untuk misalkan bikin apa gitu ya, toko atau apa. Kan di Equil cabang kan sudah ada yaitu toko tani ya. Tanimu. Nah, itu Tanimu. Kemudian ada masanya mengalami kerugian. Kerugian itu kan tidak selalu tidak laku, bisa tertipu. Ya kan, kita belanja ternyata barangnya penipuan gitu kan. Ya, di satu kaidah dalam bisnis itu ada yang berbunyi al-ghunmu bil hurmi. Ya, al-ghunmu bil hurmi. Yang namanya keuntungan itu karena ada risiko kerugian. Kita akan mendapat untung sebanding dengan kita berani menghadapi risiko. Maka risiko rugi bangkrut itu selalu mengintai orang yang mengejar keuntungan. Makanya kenapa riba itu menjadi haram? Karena orang ingin mendapatkan keuntungan tanpa ingin risiko kerugiannya. Jadi kan dia tidak mau ada kerugian. Ngasih pinjaman, nggak mau kehilangan pinjamannya, maunya dapat untung bunganya, gitu kan. Nah, dalam jual beli kan enggak, bisa hilang barangnya, bisa dijual di bawah harga modal dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami bersama ketika ingin mengembangkan ke segmen itu. Jadi teman-teman di Equil ya
dikembangkan itu. Ada toko Tanimu milik amal usaha, badan usaha milik Pemuda Muhammadiyah cabang gitu ya. Nanti mungkin dikembangkan bukan hanya toko pertanian, tapi mungkin sembako, kelontong, bahkan ke konveksi, atau bukan peluang-peluang yang lainnya yang potensial lah ya. Jadi menurut saya bagus ya. Dana abadi atau apapun istilahnya lah, monggo silahkan dikembangkan. Yang penting jangan sampai lepas dari konsultasi dengan pakar agama. Ya, dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Karena sekarang banyak orang itu ingin mengejar keuntungan dalam bisnis, lalu mengesampingkan kaidah-kaidah syariat. Dan ini sudah dipesankan atau diwanti-wanti sama Rasulullah. Sayati zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal. Akan datang suatu zaman orang itu tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari halal maupun haram. Orientasinya adalah profit oriented saja, bukan berkah oriented, bukan halal oriented. Nah, maka konsultasi, minta pendapat. Ini kita mau bikin begini, skemanya begini, ini gimana? Oh ini bagus, ini insya Allah tidak melanggar syariat. Silakan jalankan. Oh ini ada potensi gharar ataupun potensi riba, maka jangan gitu. Atau ini masih subhat gitu ya, dihindari dulu. Cari yang jelas-jelas halal, berkah. Kemudian kembali ke PTPM tadi, dari teman-teman Kang Heri yang sudah dilantik ini, apakah sudah ideal menurut Kang Heri? Ya, untuk saat ini ideal. Saya mengenal masing-masing profil gitu, dan insya Allah kita sudah berikan pembagian tugas sesuai dengan spesialisasinya gitu ya, sudah dengan ya berusaha untuk atul amanata ila ahliha lah. Sudah sesuai, walaupun tentu tidak sempurna dalam artian ya masih ada yang harus banyak belajar gitu ya. Tetapi ini adalah sudah menjadi amanat dari teman-teman di cabang. Mereka yang masuk di formatur, kemudian kita merekrut anggota. Nah, kita rencanakan evaluasi pada 1 tahun periode pertama. Jadi nanti ada rakar, kemudian evaluasi. Nah, pada 1 tahun itu kemudian kita evaluasi kinerja, keaktifan, dan sebagainya. Lalu rencananya pada 1 tahun periode pertama itu nanti ada semacam reshuffle itu ya. Jadi ada reshuffle atau tambal sulam lah gitu. Mungkin ada yang diputar posisi, mungkin ada yang ditambah, bahkan mungkin ada yang dikurangi. Karena mungkin ada yang ternyata tahun ini kemudian merantau ke luar negeri, ya, otomatis nggak bisa berkhidmat di sini. Itu kita evaluasi tahun pertama. Tahun kedua kita evaluasi lagi, dan seterusnya. Sampai potensi-potensi di setiap cabang dari putra-putra daerah itu nanti bisa terjaring semua di Pemuda. Seperti itu. Jadi kalau ditanya idealnya, untuk saat ini, insya Allah sudah ideal. Info-infonya, Kang Heri pernah atau bahkan sering meralat gelar sarjana ketika khutbah. Itu bagaimana ceritanya? Sering, ya kalau sering enggak, ini pernah beberapa kali. Ya, beberapa kali. Kalau pengajian tuh ya lebih dari 5 kali. Nah, kalau khutbah Jumat pernah itu saya 2 kali, salah satunya di Magelang, di Salam waktu itu. Kemudian khutbah Id juga pernah saya. Jadi orang mengira saya itu sudah sarjana. Padahal alhamdulillah sampai sekarang belum sarjana. Saya kuliah saya tidak selesai. Ya ini memang kenyataan yang harus diakui walaupun pahit ya. Jadi saya tidak selesai kuliah, sehingga tidak memiliki gelar strata gitu. Memang saya menjadi guru itu pun sebenarnya kan tidak memenuhi prasyarat itu ya, sehingga saya setiap kali menjadi guru kemudian saya mundur juga gitu. Jadi mungkin karena berasumsi bahwa saya itu sudah sarjana, panitia penyelenggara pengajian itu menyematkan gelar gitu kan. Ya kalau ustadz ya pantas-pantasnya sarjana agama gitu ya. Atau mungkin sarjana pendidikan Islam. Seperti itu. Nah, pernah saya itu digelari SPDI di jadwal rutin khutbah Jumat, digelari SPDI. Ketika saya sampai di masjid, masih ada waktu beberapa menit sebelum adzan, saya baca-baca papan pengumuman, ada jadwal khutbahnya, saya baca nama saya. Saya Jumat apa saya waktu itu saya lupa itulah di salah satu cabang di Magelang.
Kemudian ada SPDI-nya. Nah, kemudian ketika menunggu adzan kok takmir tidak ada yang kelihatan gitu loh. Biasanya kan takmir ya sudah hadir duluan, tapi waktu itu kok beliau hadirnya sudah setelah adzan gitu ya. Maksud saya mau sampaikan ini mbok diganti gitu. Nah, orang pasti sudah membaca jadwal itu. Maka ketika khutbah pun saya sampaikan di jamaah lantai 1 maupun lantai 2 mendengar semuanya bahwa kalau Bapak-bapak sekalian membaca ada jadwal di situ ada nama saya Heri Sunario SPDI, maka SPDI itu tidak benar adanya. Saya belum sarjana dan saya tidak kuliah jurusan tarbiyah. Itu kuliah saya bukan jurusan tarbiyah sehingga saya tidak memiliki gelar SPDI itu. Di Pejawaran di Perusupan saya juga pernah digelari SAG Al-Hafid. Nah, itu. SAG Al-Hafid itu. Waktu itu Bapak PJM Allahyarham beliau meninggal ya sekarang. Beliau ketika memberikan sambutan menyampaikan akan disampaikan oleh Ustadz Heri Sunario SAG Al-Hafid. Itu langsung ketika pengajian saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya satu bukan sarjana pendidikan. Bahkan saya bukan sarjana apapun. Yang kedua, saya bukan Al-Hafid gitu ya. Karena saya tidak hafal Al-Quran 30 juz, tidak. Juz 30 saya alhamdulillah hafal. Tapi kalau 30 juz saya tidak hafal. Sehingga gelar Al-Hafid ini adalah hoax gitu ya. Ini satu kepalsuan gitu ya. Jadi tolong itu nanti tidak digunakan lagi. Jadi saya sampaikan ke jamaah karena sudah tersampaikan ke umum, maka saya harus koreksi di umum gitu kan. Kalau misalkan panitia itu ngirim flyer ke saya, Mas Heri atau Kang, ki flyer kayak gini. Saya baca ada SAG-nya, maka saya langsung ke panitia, tolong ini Pak, SAG-nya tidak ada karena saya tidak sarjana. Seperti kemarin di Banjarmangu itu mau pengajian Maulid itu bikin flyer ada SAG-nya. Kemudian saya minta tolong SAG-nya dihapus karena saya tidak ada sarjananya seperti itu. Ya ini beberapa kali lah. Karena ini termasuk amanah ilmiah. Ya seorang penceramah walaupun lumrahnya itu sarjana ya akademisi gitu ya. Tapi ketika memang tidak memiliki gelar ya sebaiknya disampaikan bahwa tidak punya gelar. Ketika dalam hal itu saja tidak berani jujur, khawatirnya nanti dalam hal-hal muatan konten materinya juga tidak jujur gitu. Kan kalau nggak tahu kita disunahkan supaya ya bilang aja nggak tahu gitu loh. Karena mengatakan wallahu a'lam itu separuh agama kan gitu. Jadi tidak tahu itu ya tidak tahu gitu. Jangan ngarang-ngarang gitu kan. Ya saya kira itulah. Ini pengalaman saya. Ya mungkin sebelum terakhir kan Kang Heri beberapa kali datang ke Batur ya. Mungkin pandangan Kang Heri tentang Batur ini. Pandangan Batur secara umum dan tentang Muhammadiyah secara khusus. Secara umum Batur itu luar biasa. Saya ke Batur pertama kali tahun 2006. Masih masih unyu-unyu ya. Lulus mu'alimin waktu itu, lulus aliyah ya. Datang ke Batur. Saya takjub dengan masjid-masjidnya. Istimewa sekali. Setiap perempatan ada musola. Ini istimewa lagi. Dan maghrib isya itu penuh gitu loh. Maghrib isya penuh. Sekali waktu saya pernah Jumatan juga di daerah sini, tapi bukan di Atakwa ya, tapi di daerah. Itu juga masjid 2 lantai penuh, luar biasa. Saya kemudian, kok Jumatan penuh. Baru saya tanya-tanya itu sama teman saya, ternyata kalau sholat 5 waktu itu di musola itu ya. Tapi kalau Jumatan itu di masjid jami gitu. Wah, luar biasa. Ini pengalaman pengalaman baru buat saya waktu itu. Berarti wah luar biasa. Berarti itu kalau mau membina jamaah kan efektif karena dekat gitu loh. Kalau setiap musola itu ada pengajian rutinnya, kan luar biasa sekali. Terbina itu, tersentuh langsung. Setiap ada maghrib, ada kultumnya, ada apanya. Wah istimewa sekali itu. Jadi itu kesan pertama saya itu saya terkesan dengan masjidnya. Dan bagus-bagus, mewah-mewah itu ya. Airnya bagus, tempat WC-nya, bagus semua pokoknya. Yang pertama, kemudian seger, sejuk, dingin ya, indah pemandangannya. Orang-orangnya ramah, ya. Ramah. Kemudian apa lagi ya? Itu kesan secara umum seperti itulah ya.
Kalau untuk Muhammadiyahnya ya luar biasa. Saya kira itu udah viral lah ya. Dari pengumpulan daging kurbannya, zakatnya, itu satu sisi yang memang luar biasa gitu ya. Semangat warga Muhammadiyah secara khusus dan Muslim secara umum di Batur dalam hal ibadah kurban. Eh, ini salah satu mungkin saya bangga menjadi orang Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu keislamannya itu pada hal-hal yang fundamental. Di kampung saya pelopor haji itu orang Muhammadiyah. Pelopor kurban juga orang Muhammadiyah. Pelopor zakat juga orang Muhammadiyah. Jadi ibadah maliyah ini salah satu yang saya simpulkan ya memang pelopor-pelopor penggeraknya itu Muhammadiyah. Zakat, kurban, haji yang menggunakan harta. Dan mau mengeluarkan harta itu adalah bentuk sidqul iman, bentuk kebenaran iman seseorang. Makanya zakat itu disebut dengan sedekah, yang artinya benar gitu ya. Artinya itu bukti pembenaran keimanan orang itu, orang mau mengeluarkan harta fisabilillah itu. Nah, harta itu kan keluar dalam bentuk zakat, kemudian dalam bentuk kurban kan keluar uang. Ketika haji juga keluar uang. Nah, orang mau mengikrar atau menguatkan keimanannya dengan mengeluarkan harta. Jadi ini insya Allah lah mudah-mudahan salah satu bukti bahwa masyarakat Batur secara umum dan Muhammadiyah secara khusus adalah orang-orang yang tulus dan murni keimanannya karena mau dan dengan rela hati bahkan bersemangat luar biasa dalam hal kurban dan zakat. Bahkan sudah direncanakan setahun. Itu ya tabungan kurban itu ya saya baca itu kan tabungan kurban itu sudah terprogram itu setiap bulan menyisihkan uang sekian ratus ribu untuk kurban. Artinya udah terpatri di hati semangat untuk bersedekah itu bukan tahunan, tapi memang setiap saat itu. Ini luar biasa. Kemudian gerakan kepemudaannya juga luar biasa. Ya pokoknya ini cabang rasa pusat ya. Wah istimewa luar biasa. Betul. Insya Allah itu ya. Dan kader-kadernya juga luar biasa. Insya Allah. Baik, terima kasih Kang Heri telah menyempatkan di acara podcast Batur. Ya insya Allah nanti kedepannya Kang Heri akan kunjung ke tempat ini lagi, tentunya dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Ya baik teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.